langsung chat saja di kolom chat. Dan juga nanti jika ada pertanyaan pada saat kuliah, nanti silahkan langsung ditanyakan langsung di chat. Ya, ini Marda Juwita juga masih baru datang ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kejang itu sendiri ada beberapa fase. Ada tonic phase dan clonic phase. Ini bisa kita lihat ya, kalau fase tonic itu adalah kontraksinya seperti itu. Jadi pasien mengangkat badannya dengan tumpuan di kaki dan punggung, dan juga tangan itu kontraksi. Nah, jadi siku itu akan ditekuk mendekati badan seperti itu. Nah, kemudian akan diikuti dengan clonic phase, yaitu nanti pasien akan tremor, konvulsif, dan nanti akan ada gerakan yang ekstrim. Kaki tangannya bisa bergerak tidak beraturan. Nah, itu juga yang perlu kita waspadai pada pasien dengan kejang. Kalau pada chronic phase, kita lihat bahwa pasien sudah tidak mengangkat badannya lagi, kakinya tekuk, dan juga tangannya lurus. Sebenarnya masih banyak lagi karakteristik-karakteristik kejang lain, tapi dua ini yang paling sering. Mungkin nanti yang lainnya akan dijelaskan di kuliah tentang epilepsi. Nah, kemudian ada juga populasi khusus. Populasi khusus itu pada ibu hamil. Ini pada ibu hamil itu frekuensi kejang akan meningkat pada masa kehamilan. Nah, kalau pada pasien ibu hamil ini yang terjadi kejang itu akan meningkatkan resiko meninggal saat melahirkan itu menjadi 10 kalinya. Nah, kemudian anak yang lahir dari ibu epilepsi ini memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecacatan. Nah, kemudian pada lansia, populasi khusus lansia, nah obat anti epilepsi itu efektif sebagai pengobatan pada pasien lansia. Penyakit cerebrovaskular sendiri itu merupakan penyebab paling umum terjadinya epilepsi. Nah, ini ada kondisi yang berbahaya pada pasien kejang, yaitu status epileptikus, yaitu keadaan darurat yang memerlukan bantuan medis, yaitu kejang yang berlangsung lebih dari 30 menit. Nah, biasanya umumnya kejang itu tidak lebih dari 5 menit, itu akan pulih sendiri. Tetapi ada yang kejang itu terjadi lebih dari 5 menit, dan kalau sudah terjadi lebih dari 5 menit itu perlu pertolongan darurat, dan kalau sudah lebih dari 30 menit itu akan berbahaya hingga kematian. Nah, ini juga ada SUDEP ya, Sudden Unexpected Death in Epilepsy, yaitu kematian mendadak yang tak terduga akibat epilepsi. Nah, kalau di luar negeri sendiri, ada anjing yang dilatih untuk mencium aura. Tadi kan itu ada aura ya, kalau pada pasien kejang itu. Jadi, pada manusia itu ada feromon yang disebut dengan bau badan itu. Jadi, kalau pada pasien kejang itu akan terjadi perubahan feromon. Nah, anjing itu dilatih untuk mencium bau feromon itu. Masih ada yang masuk lagi ya. Sudah 132. Nah, jadi nanti anjing itu akan tahu kalau tuannya itu akan terjadi kejang. Nah, nanti di anjing itu sudah dilatih untuk pertolongannya. Nanti 5 menit pertama itu bagaimana, 5 menit selanjutnya itu bagaimana. Nah, jadi ada tulisannya seperti ini. Kalau tuan saya punya terjadi kejang, itu jangan pisahkan antara anjing dan tuannya. Terus nggak perlu panggil ambulan, kecuali kejang itu terjadi lebih dari 5 menit. Nah, nanti anjing itu akan menggonggong apabila sudah lebih dari 5 menit, tuannya tidak sadar. Gitu. Nah, jadi kalau anjing saja bisa dilatih untuk mengetahui
seorang pasien akan terjadi kejang, jadi kita ini sebagai manusia, apalagi sebagai dokter gigi, kita juga harus tahu kondisi-kondisi bagaimana pasien itu akan terjadi kejang. Jangan kalah sama anjing ya. Nah, ini ada sedikit kuis, kalian bisa buka Instagram saya di drg.yosafat. Nah, silahkan diisi kuisnya ya. Nanti juga dalam beberapa minggu ke depan akan saya buat 2 atau 3 kuis di Instastory supaya nanti juga akan keluar di ujian, tapi dengan bahasa yang berbeda. Ya, silahkan. Audrey Fanny, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Silahkan melanjutkan. Kita istirahat 1 menit untuk kuis ini ya. Ya, sudah 1 menit, nanti akan kalian temukan jawabannya di selanjutnya. Ini mayoritas sudah benar ya jawabannya ya, tapi masih ada yang salah. Ya, penyebab utamanya kejang itu yang paling sering itu adalah epilepsi. Itu bisa menyebabkan tonic-clonic seizure. Nah, kemudian ada yang lainnya yaitu overdosis larutan anestesi. Jadi ini juga perlu kalian pelajari. Nanti dosis anestesi itu ada berapa? Nanti biasanya ada di kuliahnya nanti dokter Suji ya. Kemudian ada hal lain yang bisa menyebabkan kejang. Ada hiperventilasi, cerebrovascular accident, hipoglikemia, dan sinkot vasodepressor. Nah, ini kalau penyebab berdasarkan umur itu, kalau pada bayi itu terjadi hipoksia. Nah, ini bahaya ya kalau terjadi kejang pada bayi itu bisa menyebabkan otaknya bayi itu tidak berkembang kemudian. Jadi kalau pada bayi kejang itu walaupun baru 5 detik itu sudah berbahaya, berbeda dengan pada dewasa. Nah, ini karena kita ada perubahan urutan topik. Sebenarnya topik saya ini adalah topik ke-6 di semester 7, yaitu topik terakhir di semester terakhir. Nah, tapi karena ada perubahan yang dari fakultas itu, topik kuliah yang ada praktikumnya itu didahulukan supaya nanti teman-teman bisa kembali ke tidak beraktivitas lagi di rumah, itu didahulukan di awal. Nah, jadi nanti untuk pencegahan ini akan kita bahas di topik 4 ya. Nah, kemudian kejang dan epilepsi di kedokteran gigi.
Nah, kalau pasien epilepsi itu punya kondisi kesehatan gigi dan mulut yang buruk. Nah, kemudian dokter gigi itu perlu mengetahui manifestasi pada rongga mulut dari obat anti-epilepsi yang akan dikonsumsi pasien. Dan dokter gigi itu dituntut untuk mengenal epilepsi sehingga dapat mencegah secara efektif dan mengobati masalah gigi dan mulut pada pasien dengan epilepsi. Sehingga nanti dokter gigi mampu memberikan perawatan yang tepat. Nah, pada umumnya kenapa epilepsi itu memberikan efek yang buruk pada rongga dan mulut itu sebenarnya bukan karena epilepsinya, tapi itu disebabkan karena obat anti-epilepsi yang dikonsumsi oleh pasien. Seperti phenytoin. Phenytoin itu kan paling sering digunakan. Itu bisa menyebabkan hiperplasi gingiva dan itu bisa menyebabkan kondisi oral hygiene yang buruk sehingga bisa memperburuk kesehatan rongga mulut. Mungkin ini juga sudah diketahui ya untuk teman-teman semester 7 ya. Nah, ini pertolongan pertama yang bisa diberikan pada pasien kejang. Yang pertama itu adalah tetap bersama pasien itu, jangan ditinggalkan. Itu yang pertama adalah lihat jam. Jadi waktu terjadi kejang, itu nggak perlu panik, nggak perlu apa-apa. Yang perlu kalian lakukan adalah lihat jam. Ini fungsinya untuk mengukur berapa lama itu nanti pasien terjadi kejang. Nah, jadi untuk kuis yang tadi jawabannya adalah ya, tunggu aja 5 menit, nggak perlu diapa-apain ya. Gitu. Kemudian jaga pasien itu tetap aman. Singkirkan alat-alat yang berbahaya. Nanti kalau misal kalian sebagai dokter gigi, nanti kalian temukan pasien Anda itu terjadi kejang, itu singkirkan semua alat-alat, tindakan kalian dihentikan, semua alat disingkirkan, ada tray di dental unit itu juga dijauhkan. Nah, kemudian posisikan pasien itu ke samping, nanti akan ada gambarnya. Terus RW harus kalian pastikan ya, kemarin sudah ada satu kelompok yang ikut BLS, jadi pastikan RW itu aman. Terutama pada saat kalian melakukan tindakan kedokteran gigi, pasti mungkin ada air dari bur yang kalian gunakan, itu harus kalian suction. Kemudian, jadi kalau RW itu nanti akan ada suara RW itu, yang pertama ada gargling. Kalau pasien gargling itu artinya ada cairan di dalamnya. Yang harus dilakukan adalah di suction. Kemudian yang kedua adalah snoring. Snoring atau mengorok. Mengorok itu berarti ada lidah yang jatuh ke bawah, itu yang menghambat airway. Kalau lidah jatuh ke bawah atau ada snoring, yang perlu kalian lakukan itu adalah pasang mayo. Mayo itu alat untuk menahan lidah yang di tengahnya ada lubangnya, sehingga itu bisa membuka airway-nya. Kemudian yang ketiga, pasien itu coughing atau batuk. Kalau batuk itu ada benda asing yang ada di dalamnya. Kalian harus ambil dengan tangan kalian, disuap pakai telunjuk dan ibu jari, masukkan saja ke dalam mulut, kemudian dibuang. Nah, kemudian pasien kejang itu biasanya akan menggigit kuat. Atau akan clenching, jadi akan menggeretakkan giginya. Nah, itu kalau pada orang yang awam tidak tahu, malah biasanya itu diganjel mulutnya ya. Itu nggak perlu. Terus pada saat kejang juga jangan diberi minum, jangan dikasih obat, jangan dikasih apa-apa sampai pasien itu sadar. Nah, kemudian 5, jangan ditahan. Jadi pasien itu akan melakukan gerakan yang ekstrim. Kalau sudah masuk chronic phase ya, itu biarkan saja, jangan ditahan. Dipegang boleh, tapi jangan ditahan kuat. Gitu. Karena itu bisa berbahaya bagi penolong maupun bagi pasien.
Yang penting kalian sekitar pasien itu kalian amankan dari benda-benda yang berbahaya seperti di nomor 2 tadi. Nah, kemudian itu yang kalian tetap berada di dekat pasien. Sebagian besar kejang itu akan relief sendiri dalam waktu 5 menit. Nah, yang perlu kalian waspadai, kalau di luar negeri 911 ya, kalau di Indonesia 119 itu di tiap kecamatan atau di tiap kabupaten seluruh Indonesia sudah ada 119. Itu kalau ada kondisi-kondisi yang kejangnya lebih dari 5 menit, kemudian pasien kejang itu cedera, atau pasien itu hamil, atau kejang itu terjadi pertama kali, tapi itu kalian belum tentu tahu juga. Nah, dan lain-lain seperti itu. Seperti kalau kejang pada saat berenang itu juga berbahaya ya. Pasien kejang mengalami kesulitan bernafas, kejang yang sudah relief terus kejang lagi itu juga berbahaya, yang perlu kalian telepon ke 119. Nah, sebelum kita lanjut selanjutnya, ini kita berhenti sejenak ya. Ada, coba kalian buka menti.com dan kemudian nanti akan terbuka seperti ini. Kemudian kalian masukkan kode 6087928. Nah, kalian buka menti.com dan masukkan kode ini. Nanti akan muncul seperti ini. Ini karena ini kuliah, sebenarnya kuliah terakhir di semester kalian ya. Jadi ini perlu, saya ingin tahu kalian kalau sudah lulus dokter gigi itu di mana keinginannya. Nanti kalau milih rumah sakit, tulis rumah sakit, jangan ditulis RS gitu ya. Kodenya saya ketik ulang di chat ya. Ya, silahkan. Satu menit ya.
Ya, ini 114 ya, masih 116 sekarang. Ya, nanti hasilnya akan saya share ke kalian. 117. Ya, ini hasil dari angkatan kalian ya. Nah, ini 117 orang, jadi belum semuanya. Nanti akan bertambah lagi. Tapi ternyata sebagian besar itu punya keinginan untuk bekerja di rumah sakit. Ada yang sudah detail menyebutkan rumah sakit panti rapih gitu ya, rumah sakit panti rapih. Nah, tapi ya memang sulit masuk situ ya. Saya juga mau masuk situ, kalau nggak ada linknya susah. Kalau ada linknya nanti ya boleh bagi-bagi gitu. Nah, kemudian ada juga yang kedua itu lanjut spesialis dan S2 luar negeri, klinik juga ini sama sepertinya. Ini semakin besar hurufnya itu adalah semakin banyak dipilih. Klinik dan juga ada praktek pribadi. Nah, di sini kalian memang semua sebagian besar punya keinginan untuk praktek di rumah sakit ya. Ini yang rumah sakit juga pun juga ada beberapa yang kecil-kecil. Jadi kalau digabungkan menjadi rumah sakit paling banyak adalah rumah sakit. Nah, maka dari itu kalian sebagai dokter gigi itu kalau nanti kalian bekerja di rumah sakit itu kalian tidak hanya menangani pasien gigi saja, tapi kalian akan mendapat berbagai macam konsulan dari bidang lain. Maka dari itu sebenarnya kuliah topik kegawat daruratan klinik ini sangat penting karena nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit kasusnya akan sangat kompleks, berbeda dengan kalian bekerja di klinik atau praktek pribadi. Itu kalian biasanya hanya mengerjakan pasien-pasien dengan kasus rongga mulut saja. Jarang ada pasien dengan kondisi kelainan jantung ke klinik, pasien dengan riwayat epilepsi, pasien dengan asma, pasien dengan kelainan tiroid. Itu nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit itu akan menjadi sering kalian jumpai sehingga kalian perlu untuk pahami menghadapi pasien-pasien dengan kelainan kompromis ya. Gitu. Nah, kemudian ini bagaimana kalau kejang, kita lanjutkan kuliah ya. Bagaimana kalau kejang itu terjadi pada dental unit di rumah sakit maupun di klinik maupun di praktek pribadi. Yang pertama kalian lakukan adalah supine position. Jadi pasien itu ditidurkan. Kemudian jauhkan instrumen kalian itu jauhkan semuanya dari pasien. Nah, kemudian eh, hindari pasien itu dari cedera. Ini perlu kalian ketahui adalah lightly restrain arms and legs. Jadi pegangi tapi jangan kuat, cuman dipegang aja. Gitu. Kemudian panggil bantuan. Kalian kalau sendirian kalian pasti butuh bantuan untuk menghadapi pasien kejang. Bisa panggil perawat Anda, bisa panggil teman Anda, bisa
panggil orang di sekeliling kalian terdekat untuk membantu kalian, gitu. Nah, kemudian pasien itu bisa kalian turunkan dari dental unit, kemudian kalian posisikan ke samping seperti ini. Jadi ini adalah rest position atau posisi istirahat. Jadi pasien diturunkan ke bawah, kemudian digulingkan ke samping, kemudian tangan yang berada di bawah itu seperti pada gambar, tangan yang berada di atas itu menyilang untuk menyangga kepala. Kemudian lutut yang berada di atas itu ditekuk ke depan, fungsinya adalah sebagai beban. Jadi supaya pasien tidak berbalik ke melumah lagi. Kemudian kaki satunya lurus. Dan kemudian kalian jaga aja pasien di samping dan kalian telepon. Ini adalah rest position ya. Kalaupun nanti kalian temukan pasien kejang di mana saja, nanti inilah pertolongan pertama yang kalian lakukan. Kemudian tadi amati 5 menit. Nah, kemudian yang kedua adalah airway. Ini setelah kejang itu mereda ya. Airway, pastikan airway itu terbuka, kemudian suction. Biasanya pasien itu menggigit kan ya, jadi suctionnya itu di sepanjang bagian bukal, seperti itu. Kemudian pastikan nafasnya tidak ada gangguan, sirkulasinya tidak ada gangguan ya. Gitu. Nah, ini selalu ingat ABC. Kalau pasien sadar itu kalian ingat ABC, tapi kalau pasien tidak sadar itu adalah CAB ya. Nah, kemudian ini posisi yang kalau biasanya ada bantalan seperti ini atau biasanya headrest-nya itu posisi dental unit itu tegak ke atas, itu bantal itu harus diambil dan headrest itu harus diturunkan. Sehingga posisi pasien adalah seperti C ini, agak mendongak ke atas. Ini akan membuka airway ya, baik dari mulut maupun dari hidung, dia akan lurus seperti ini. Kalau ini dia akan tertekuk ya. Gitu. Nah, kemudian setelah ABC tadi, kalian berikan oksigen. Oksigen nanti juga akan ada praktikumnya ya, oksigenasi. Itu 5-6 liter per menit. Jadi kalau misal oksigen maintenance itu biasanya 4 liter per menit. Tapi kalau pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, gangguan airway, gangguan breathing, itu perlu kalian berikan lebih banyak 5-6 liter per menit. Nah, kemudian kalau pada dewasa, kalau di rumah sakit, pasti ada itu. Diazepam atau lorazepam. Ini adalah masker relaksan ya. Atau midazolam yang paling gampang. Kalian bisa midazolam intranasal atau lorazepam intranasal. Kalau diazepam itu tidak ada yang intranasal, tidak ada yang spray, adanya hanya yang IV dan yang tablet. Jadi bisa kalian berikan yang IV. Gitu. Bisa kalau kalian bisa flebotomi itu menyuntik pembuluh darah itu kalian lakukan sendiri. Tapi kalau tidak bisa, kalau di rumah sakit itu perawat pasti sudah bisa melakukannya. Nah, kalau itu kejang itu bertahan lebih dari 5 menit setelah kalian berikan obat, itu berikan lagi setengah dosis ya. Nah, kemudian pastikan lagi setelah kalian drugsnya masuk tadi, kalian pastikan lagi vital sign-nya, kemudian kalian monitor pasiennya, kemudian kalau itu tidak di rumah sakit, kalau masih kejang berulang itu, kalian transport ke hospital. Kalian panggil ambulans atau panggil 119 tadi. Nah, ini sebagai rangkuman, kalau misal terjadi kejang, yang pertama kalian harus kenali masalahnya. Tadi sudah ada tanda gejalanya ya. Kemudian hentikan perawatan apapun kalian hentikan. Kemudian kalian
panggil bantuan atau aktifkan emergensi. Yang jelas yang paling mudah adalah panggil bantuan. Kemudian posisikan pasien, itu adalah posisi supine dengan kaki yang diangkat. Ya, jadi PLR supine. Nih, ini gambarnya wanita hamil ya. Kalau ada yang tidak hamil juga sama. Nah, kemudian ini kalau kejangnya itu membaik, itu ya udah ditunggu aja sampai pasiennya itu benar-benar pulih, benar-benar sadar, bisa jalan sendiri, kalian ajak bicara sudah nyambung, itu boleh kalian pulangkan pasiennya. Nah, tapi kalau misal kejangnya itu terjadi lebih dari 5 menit, dan pasien terjadi kehilangan kesadaran, kalian lakukan CAP, kemudian langsung BLS. Nanti bagi kelompok yang belum, nanti ada kesempatan di selanjutnya ya. Tuh. Nah, sekian kuliah dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan buka mic-nya atau di kolom chat. Ya, silahkan Adinda Aulia. Ya, pertanyaannya adalah, jika kondisi kejang membaik dipulangkan, apabila perawatan dental belum selesai, apakah dilanjutkan terlebih dahulu atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, kalian hentikan perawatannya, kemudian dipulangkan dan dijanjikan di waktu lain. Jadi misal kalian melakukan pencabutan gigi belum selesai, ya kalian hentikan aja dulu. Kalian tetap harus kasih antibiotik dan anti nyeri, kemudian dijanjikan besokannya. Karena kalau dilanjutkan, nanti akan beresiko kejang berulang. Jadi sebaiknya itu dihentikan. Sama kalau kalian preparasi belum selesai, ya kalian tutup kafit dulu, kemudian kalian pulangkan dan dilanjutkan besok harinya. Kalau scaling tidak masalah ya dihentikan, tidak ada masalah apa-apa. Apalagi perawatan ya, mungkin perawatan di dokter gigi kan paling umum itu tambal, cabut, scaling. Jadi kalau cabut hentikan, tambal hentikan, scaling hentikan, gitu ya. Dinda sudah terjawab pertanyaannya. Itu alasannya adalah karena itu berisiko kejang berulang kalau masih baru relief sebentar. Kalau sudah 1 hari kemudian, biasanya itu malah jarang lagi. Biasanya kejang itu, kalau pasien epilepsi itu biasanya kejang itu 2 sampai 3 bulan sekali. Itu yang sudah cukup parah. Kalau yang jarang sih ya kan kejang itu serangannya jarang. Gitu. Silahkan Adinda kalau belum terjawab bertanya lagi boleh. Saya sambil menjawab pertanyaan dari Nela Khairunisa. Dokter, saya Nela, izin bertanya. Apabila prosedur perawatan belum selesai dan terjadi kejang, ini sama ya pertanyaannya ya. Dari Kanya Asto Dayagiri. Ini yang kemarin habis ujian skripsi sama saya ya. Izin bertanya dokter, bagaimana penanganannya apabila lidah pasien tergigit saat terjadi kejang? Apakah tetap kita boleh tidak mengganjal mulut pasien? Ya, ini memang pertanyaan yang bagus ya. Kalau lidah tergigit, itu kita tetap tidak bisa membuka mulut pasien yang kejang ya. Karena kalian tahu, otot mastikasi itu kan sangat kuat. Tidak mungkin kita bisa buka. Kalau terjadi lidah tergigit ya
tidak ada yang banyak bisa kita lakukan. Jadi ya itu dibiarkan saja. Nanti pada umumnya tidak akan sampai putus ya, karena gigi gigi manusia kan tidak tajam. Nanti akan terluka ya, nanti perlu kita jahit apabila itu terjadi perdarahan. Kalau tindakan emergensi tetap harus dilakukannya. Perdarahan itu kan termasuk tindakan emergensi. Gitu. Kalau kita ganjal itu malah nanti akan berbahaya bagi pasien. Jadi tetap tidak boleh diganjal ya. Gitu. Silahkan tanya kalau mau pertanyaan lagi, saya sambil jawab. Adinda Aulia lagi ya. Untuk kunjungan berikutnya, apakah perlu diberikan obat anti epilepsi? Tidak. Kalau memberikan obat anti epilepsi bukan kompetensi kita ya. Biasa kalau pasien sudah epilepsi itu sudah punya obatnya. Kalau belum punya, misal itu kejang pertama kali, kita harus sarankan, bukan sarankan, tapi kita harus konsulkan pasien itu ke dokter saraf. Jadi kita harus membuat surat konsul ke dokter saraf, itu supaya pasien mendapat perawatan untuk epilepsinya itu. Untuk didiagnosis apakah kejangnya itu hanya kejang 1-2 kali, atau itu sudah masuk epilepsi sehingga pasien perlu mendapat obat gitu. Jadi kalau pemberian obat anti epilepsi itu bukan kompetensi kita. Nah, itu pentingnya adalah perawatan kolaborasi gitu. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab. Kalau belum silahkan tanya lagi. Saya jawab pertanyaan dari Audrey Fani Aulia. Dokter izin bertanya, apakah mungkin terjadi kejang saat prosedur eksodonsi? Mungkin sekali. Semua prosedur bisa berisiko kejang, terutama pada pasien epilepsi. Jadi kalau pasien epilepsi ya kita harus waspada untuk siap kejang. Nggak perlu takut tapi harus waspada. Karena kalian sudah tahu kan epilepsi. Kalau kejang kambuh itu step by step yang harus kalian lakukan itu apa? Tidak. Uh, uh, Kadang itu yang selalu saya pernah ada koas yang terjadi kejang. Yang pertama dalam pikirannya itu adalah melonggarkan jalan nafas, jadi adalah mengurangi kancing baju itu nggak perlu ya kalau pada pasien kejang itu tidak perlu. Yang kalian perlu lakukan hanya stay aja, tunggu 5 menit. Itu untuk pasien kejang kata kuncinya cuma tunggu 5 menit gitu. Apabila terjadi kejang saat perdarahan, bagaimana ya dok? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau kejang saat perdarahan yang tetap kalian tunggu saja 5 menit, baru kalian atasi perdarahannya. Kalau perdarahan itu di rongga mulut, itu bisa berbahaya menjadi obstruksi airway. Jadi itu bisa uh, apa? Kalian lakukan suction dari bukal tadi ya. Kalau pasien tidak menggigit, itu kalian gigitkan tampon aja. Tapi kalau pasien sudah menggigit, ya udah kalian cuma bisa suction aja. Gitu. Suction harus selalu berada di dalam mulut supaya bisa mengeluarkan darah yang ada di dalam mulut. Ya, gitu ya Audrey ya. Silahkan kalau ada mau yang ditanyakan lagi. Kemudian Dimas Kelvin Jonathan Huta Barat. Perkenalkan dokter, saya Joe. Melanjutkan pertanyaan Adinda. Apabila sewaktu asesmen di dental klinik, kita sudah mengetahui riwayat medis pasien yang epilepsi atau kejang yang sering, apakah harus ada instruksi khusus ke mereka untuk mengkonsumsi obat anti epilepsinya sebelum datang untuk perawatan? Sebenarnya itu tidak perlu ya, jadi bisa kalian lakukan tindakan secara langsung, itu tidak masalah. Kalian yang perlu kalian waspadai mungkin riwayat kejangnya, kapan itu kejang terjadi, terus bila mana pasien itu akan mengalami kejang, kemudian uh, obat-obat anti epilepsinya rutin atau enggak, atau sudah dihentikan dokter, karena obat anti epilepsi itu tidak semuanya seumur hidup, jadi ada periodenya gitu. Berbeda dengan
aspirin pada pasien dengan kelainan katup jantung itu harus seumur hidup. Obat anti hipertensi juga ada yang seumur hidup gitu ya. Anti epilepsi tidak semuanya seumur hidup juga. Jadi kalau memang sudah dokter sarafnya sudah menghentikan, ya sudah tidak perlu minum obat anti epilepsi dulu. Dan tidak harus juga kita konsul ke saraf untuk sebelum tindakan. Tidak apa-apa kalau epilepsi kejang itu bukan sesuatu yang uh, sangat darurat ya, hanya beberapa kondisi saja yang perlu darurat sehingga urgensinya untuk mengkonsulkan atau kita memberikan obat anti epilepsi lagi tidak ada gitu. Ya, gitu ya, Jo ya. Kemudian Vita Fatia Iriana. Permisi dokter, saya Vita, izin bertanya dokter. Tadi saat posisi pasien kejang, dokter sampaikan dijaga jangan sampai melumah atau supine. Berarti kalau supine itu bisa menghambat jalan nafas atau bagaimana ya dok? Terima kasih. Ya, supine itu uh, ya betul bisa menghambat jalan nafas karena posisi pasien kan tengadah. Nanti kalau misal itu ada cairan di dalam rongga mulut, saliva yang keluar atau kalian lakukan tindakan ekstraksi gigi ada darah yang keluar itu beresiko. Paling aman itu memang diposisikan rest posisi itu. Tetapi kalau misal kalian pasien itu berada di dental unit dan kalian tidak mungkin untuk menurunkannya karena kalian mungkin pasiennya besar atau kalau kalian kecil tidak kuat untuk menurunkannya, ya itu pasien jangan dipaksakan untuk diturunkan. Nanti kalau terjatuh malah itu beresiko cedera. Kalau pasien di dental unit tidak memungkinkan untuk diturunkan, ya biar di dental unit kalian jaga seperti kalian jaga gerakannya, kalian singkirkan alat-alat yang ada di sekitarnya, seperti itu ya. Sambil kalian suction dari bukal tadi. Kalau paling aman memang diposisikan miring tadi. Jadi misal ada saliva, darah itu bisa tidak masuk ke orofaring, tapi dia bertahan di bukal atau bisa keluar, gitu ya. Itu Vita Fatia ya, mudah-mudahan terjawab. Kemudian Fania Khairunisa, ini juga bimbingan skripsi saya. Mohon izin bertanya dokter, kebetulan saya memiliki riwayat kejang saat usia 2 tahun selama 16 hari. Ini cerita pribadi ya. Waktu itu suhu tubuh saya di angka 40 derajat. Kemudian dengan dokter yang merawat diberikan alkohol yang dilap-lapkan ke kulit. Kira-kira apakah dokter pernah menemukan tata laksana kejang yang sama seperti itu atau belum ya? Jadi kalau memberikan alkohol itu, apabila pernah, kira-kira mengapa diberikan alkohol? Ini sebenarnya kalau diberikan alkohol itu hanya untuk menjaga kesadaran pasien. Jadi memberikan alkohol di kan itu ada uapnya, uap itu akan masuk ke hidung, itu sama kayak pemberian dengan minyak kayu putih gitu. Itu dengan bau-bauan itu menjaga kesadaran pasien gitu. Jadi supaya tidak terjadi penurunan kesadaran itu juga bisa kalian lakukan gitu. Yang bukan tujuannya mengatasi kejangnya, tapi tujuannya adalah menghindari penurunan kesadaran. Kalau pasien udah terjadi penurunan kesadaran, ya kalian bau-bauin itu juga nggak akan sadar ya. Kalau sudah tidak sadar, ya kalian harus bangunkan dengan cara menepok-nepok bahunya dan dipanggil namanya. Kalian teriak keras, Fania, Fania, bangun, bangun, ditepok-tepok gitu ya. Kalau kalau itu sebenarnya lebih efektif daripada memberikan uap alkohol gitu ya. Tapi tujuannya dokter tersebut adalah itu. Gitu. Itu ya, Fania ya. Sensi lain ya. Izin bertanya dokter, di beberapa film sering ada peringatan di awal tentang seizure warning karena di film banyak terdapat flashing light yang bisa berbahaya bagi orang yang fotosensitif. Itu bagaimana ya dok mekanismenya? Cahaya seperti apa yang bisa menginduksi seizure? Jadi cahaya yang bisa menginduksi seizure itu pada pasien yang fotosensitif itu tadi. Jadi kadang cahaya yang
terang itu bisa menyebabkan kehilangan kesadaran pada pasien-pasien tertentu. Pasien bisa pingsan, ada pasien-pasien tertentu. Bisa juga pasien itu kejang, kalau itu pasien punya riwayat kejang. Jadi ya prosesnya itu dia akan menurunkan kesadaran. Kalau pada pasien yang fotosensitif itu nanti juga bisa menurunkan kesadaran, jadi bisa menimbulkan kejang. Saya sendiri juga pernah dulu waktu saya SMA kelas 2, itu kan saya paskibraka ya di Provinsi Jogja. Nah itu kita itu dijemur di tengah lapangan, di tengah matahari, disuruh menghadap matahari. Tujuannya supaya pada waktu kita nanti tampil itu kalau ada matahari, mata kita bisa terbiasa untuk terbuka. Jadi kalau paskibraka matanya sipit-sipit karena menghindari krip-krip, karena menghindari sinar matahari itu kan nggak bagus. Jadi kita dibiasakan untuk menghadap matahari seperti itu. Nah itu sampai mungkin ada sepertiga orang dari barisan itu yang sampai jatuh, itu ada yang pingsan. Itu juga karena fotosensitif itu tadi, karena cahaya matahari yang itu membuat penurunan kesadaran. Gitu. Ya, gitu ya, sensi lain. Ya, pertanyaannya sudah habis. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan lain, nanti bisa chat langsung ke saya ya. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Ini nanti saya tidak akan membagi PPT-nya, tapi akan saya upload di YouTube. Kemudian untuk resensi nanti bisa kalian cek di Elok ya, gitu. Semoga kuliah ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan untuk topik 6 semester 7 secara keseluruhan, karena ini saya PJ topiknya, nanti saya akan mengajar lagi di materi terakhir, yaitu gawat darurat pada kelainan kardiovaskular yang terakhir. Nanti untuk yang Dr. ST asinkron sudah ada di Elok ya, kalian bisa simak YouTube-nya dan juga ada materinya di situ. Kemudian Dr. Baban nanti berhalangan untuk mengajar, jadi akan dipindah di lain hari, nanti akan menghubungi imam ketua angkatannya ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan tentang topik 6 semester 7 ini bisa langsung WA ke saya. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup kuliah ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih.